salah saya yang terlalu frontal gitu. Belakangan muncul fenomena warga pelanggar etika atau hukum berakhir dengan permintaan maaf. Alih-alih diberi sanksi berupa hukuman, beberapa pelanggar bahkan diangkat menjadi duta pada bidang yang dilanggar. Minta maaf menurut saya itu bukan hukuman, itu harus dilakukan sebagai orang yang sudah pernah melakukan salah ya. Tapi bahwa ini salah loh saya gitu, ini salah saya. Saya harus melakukan apa untuk menebus kesalahan saya itu. Itu bisa menumbuhkan perasaan guilt. Itu karena budaya kita itu lebih mengutamakan izin ya, malu daripada perasaan bersalah begitu. Sehingga kalau meminta maaf itu mengkaitkannya tuh dengan malu. Nah, beda dengan budaya lain di banyak negara misalnya yang justru mengutamakan perasaan bersalah. Jadi responsibility lebih dari dirinya sendiri begitu. Dalam 5 tahun terakhir, fenomena pelanggar aturan jadi duta pada bidang yang dilanggar selalu jadi sorotan. Sebut saja Zaskia Gotik yang menghina lambang negara justru dijadikan duta Pancasila. Juga Dewi Persik yang menerobos jalur Transjakarta berakhir jadi duta tata tertib lalu lintas. Kasus terbaru adalah Nawir, pengurus rumah ibadah di Bekasi yang mengusir jemaah pengguna masker. Nawir lantas didaulat menjadi duta masker. Do it! Just do it! Atau Mas Nawir akan menjadi duta masker prokes yang akan jalankan bukan masjid ini, Indonesia, pilih mana? Sudah prokes. Sudah prokes, akan jalankan. Sumpah, demi Allah, tidak akan membuat masalah lagi. Iya, siap. Nah, lantas kalau kemudian tadi dikaitkan dengan ya Mbak, tapi kan orang-orang ini salah, terus kok malah mereka dijadiin duta? Dugaan saya ini adalah sebuah bentuk upaya untuk memenangkan pertarungan attention tadi, attention battle ini. Mumpung nih orang lagi di atas, kita punya isu yang strategis yang perlu kita kampanyekan, kenapa tidak? Jadi kalau saya melihat ini adalah bagian dari strategi komunikasi publik dan menurut hemat saya baik-baik saja gitu ya, karena yang kita ingin capai adalah awareness publik untuk kemudian mau mengikuti apa yang positif dan produktif untuk dilakukan. Saya sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kehilafan saya kepada Bapak, sudah berkata kasar. Sementara Kepala Departemen Psikologi Klinis Universitas Padjadjaran Ahmad Gimi menyatakan, para pelanggar dijadikan duta merupakan hal yang tidak tepat. Ia khawatir langkah ini akan memberikan efek domino bagi masyarakat lainnya. Jadi sangat tidak tepat kalau kita justru menjadikan seseorang duta sebelum dia menebus kesalahannya atau menyeimbangkan kesalahan yang pernah dilakukan dengan prestasi yang luar biasa gitu, untuk dijadikan model. Kan tujuan pemberian duta itu memberikan model ya. Kenapa tidak diberikan yang sudah teruji gitu, sudah teruji bahwa dia memang konsekuen untuk melakukan hal tersebut. Dan kalau mau cari model, carilah model yang benar-benar baik, lakukan survei, lakukan research kecil misalnya ya, di lingkungan, siapa orang-orang yang benar bisa dijadikan contoh atau orang yang betul-betul sudah tobat dari kriminalitas misalnya ya, dan punya satu
karya yang luar biasa yang merupakan penebusan dari kesalahan yang pernah dilakukan. Saya melihat dalam konteks budaya ya. Budaya kita agak unik, paling nggak ketika saya sekolah di barat gitu ya. Ada 3 kata yang menjadi kata-kata yang wajib yang kemudian sudah menjadi moral bagi setiap orang yang lahir di sana, yaitu terima kasih, maaf, dan permisi. Yang itu saya tidak melihatnya ada di negeri ini. Jadi buat saya pribadi, terus terang saya melihat ini ada satu pergeseran budaya yang menarik. Artinya orang mulai belajar untuk mengakui kesalahannya. Itu satu poin yang menurut saya penting, karena dari situ baru nanti kita pelan-pelan mendorong orang-orang untuk memperbaiki dirinya. Karena nggak mudah Mas untuk minta maaf kalau tidak diajarkan. Saya sangat minta maaf atas sikap dan perilaku saya yang pada saat itu meluap dan emosi karena diminta untuk putar balik. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi untuk semua masyarakat yang sudah patuh terhadap protokol kesehatan, dan selanjutnya saya akan patuh terhadap protokol kesehatan terutama dalam menggunakan masker.